Betul? Iya, karena Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi setiap kita. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini di hari Minggu kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan walau hari ini kita masih beribadah dari rumah. Harus tetap semangat ya, karena kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Yuk adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita sama-sama mempersiapkan diri, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami sungguh menyadari bagaimana Tuhan senantiasa menjaga kehidupan kami. Kami sungguh merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan begitu sempurna di dalam hidup kami. Sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan yang sangat baik, kami rindu memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memakai tangan kami, Engkau memakai mulut kami dan seluruh hidup kami hanya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati dan sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, siapa di sini yang sudah rindu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan? Wah, semuanya pasti ya. Kita senang memuji, memuliakan nama Tuhan. Yuk, Miss undang semua adik-adik bangkit berdiri. Kita akan sama-sama bersuka cita. Kita mau bersyukur lewat satu pujian. Kita akan sama-sama meninggikan nama Tuhan kita. Yuk, sama-sama kita katakan musik. Mana tepuk tangannya?
yang selalu setia adalah betul, Tuhan Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kita sama-sama menyanyikan pujian ini ya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Halo, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi sama Miss hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan dan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau menyiapkan hati pikiran kami supaya kami bisa duduk diam dan tenang. Begitu juga dengan mata telinga kami, biar apa yang kami dengarkan bisa menjadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Nah, hari ini Miss mau cerita tentang Tuhan Yesus yang telah bangkit. Nah, siapa yang percaya dengan Tuhan Yesus? Kita semua percaya ya, karena kita anak Tuhan. Percaya nggak Tuhan Yesus telah bangkit? Harus percaya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah menebus dosa kita. Lalu karena Tuhan Yesus telah menunjukkan kubur kosong sebagai saksi bahwa Dia sudah bangkit.
Lalu juga murid-murid Tuhan Yesus sudah melihat Tuhan Yesus bangkit. Ya kan? Waktu dulu, waktu murid-murid Tuhan Yesus diminta Tuhan Yesus berangkat dari Yerusalem ke Galilea, mereka tiba di Danau Tiberias. Danau ini danaunya warna biru, tenang, sedap dipandang. Ya. Lalu teringatlah dulu mereka penjala ikan. Tapi sejak mereka ikut Yesus, mereka belajar dengan Tuhan Yesus, kemana Tuhan Yesus pergi mereka ikut. Untuk menjadi penjala manusia. Ketika hari mulai sore, mataharinya tenggelam, kok Tuhan Yesus belum datang ya? Akhirnya si Petrus berkata, aku mau pergi menangkap ikan. Lalu si Andreas dan murid-murid yang lain mendengar, aku juga mau ikut menangkap ikan, kata mereka. Akhirnya mereka naik perahu menuju tengah danau. Sesampainya di tengah danau, si Petrus menebar jala. Ditebarlah jalannya. Begitu ditarik, jalannya kosong. Lalu si Andreas dan murid-murid yang lainnya ikut menebar jala. Andreas menebar jala. Begitu ditarik, kosong juga. Sama halnya dengan murid-murid yang lain. Ditebarnya jala. Begitu ditarik, kosong. Sedihlah mereka, kecewalah mereka. Tapi si Petrus bilang, oh mungkin kita harus pindah tempat, katanya. Mereka akhirnya mendayung perahu pindah ke sisi lain dari danau. Si Petrus menebar lagi jalannya di tempat lain itu. Begitu ditarik, kosong, nggak ada ikannya. Lalu si Andreas juga tebar jalannya. Kosong juga, pasti tarik, nggak ada. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Yang lainnya juga mencoba menebar jala. Tapi begitu ditarik, oh tidak, kosong, kita tidak dapat ikan, katanya gitu ya. Mereka sangat sedih, sangat kecewa. Mereka tidak mendapatkan ikan. Lalu tiba-tiba ada suara. Anak-anak, apakah kalian mempunyai ikan? Semua murid-murid Tuhan Yesus melihat sosok itu yang ada di pinggir pantai. Lalu mereka bilang, tidak, kami tidak mempunyai ikan, kami tidak ada ikan, kami tidak berhasil mendapatkan ikan. Lalu si suara tadi itu berkata, tebarlah jalamu di sebelah kanan perahumu. Mereka sangat heran, tapi mereka nurut aja. Menebar mereka, si Petrus tebar jala di sebelah kanan perahu. Begitu jala itu mau ditarik, oh berat. Lalu si Petrus melihat ikan di dalam jala itu sangat banyak, melompat-lompat semuanya di dalam jala. Oh, dia keberatan menarik jala itu. Lalu dia berteriak kepada teman-temannya, murid-murid yang lain, bantu, ini ikannya sangat banyak, sangat berat, katanya. Lalu murid-murid yang lain membantu si Petrus untuk menarik jalanya. Si Yohanes yang melihat begitu banyak ikan di dalam jala, dia melihat lagi untuk melihat lebih jelas siapa ya orang yang ada di pinggir pantai itu. Lalu dia melihat dengan jelas dan dia berteriak kepada si Petrus, Petrus, lihat itu Tuhan Yesus, katanya sambil menunjuk ke sosok tadi. Gitu ya. Si Petrus yang mendengar teriakan dari si Yohanes, dia langsung melepaskan jalannya, langsung ambil dia punya baju, lalu berenang menuju Tuhan Yesus. Yang lain mengikuti dengan perahu dan ikan yang sangat banyak tadi, gitu ya. Setelah sampai di tengah pantai, di tepi pantai tadi, dia melihat Tuhan Yesus sudah menyiapkan, ada api, ya. Tuhan Yesus bersama menyiapkan sarapan, ada api, ada roti di sana. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, bawalah beberapa ikan. Lalu si Petrus dengan segera membawa ikan kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mempersilakan si murid-murid ini untuk duduk semuanya. Lalu dibagikannya roti kepada mereka. Waktu Tuhan Yesus membagikan roti kepada murid-muridnya, murid-muridnya melihat lengan Tuhan Yesus ada lubang paku. Lubang paku ini adalah lubang bukti bahwa
Tuhan Yesus itu pernah disalib, mati untuk menebus dosa-dosa kita sebagai manusia berdosa, dan dia telah bangkit lagi. Begitu. Jadi mereka setelah melihat Tuhan Yesus, bergembiralah mereka sambil menikmati makanan yang disediakan Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, kenapa kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit? Satu, yang Miss bilang apa? Kubur kosong menjadi bukti bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Dua, murid-murid Tuhan Yesus melihat sendiri tangan Yesus yang berlubang karena paku. Dan dia hidup membagikan roti kepada murid-muridnya. Murid-murid Tuhan Yesus adalah saksi. Ya. Lalu yang ketiga, Tuhan Yesus menampakkan diri loh. Bukan hanya kepada murid-murid Tuhan Yesus, tapi juga kepada beberapa orang yang lainnya. Ada ya nanti di kisah-kisahnya di Alkitab. Tiga hal inilah yang membuat kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus benar telah bangkit. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta. Tempat kita mengadu melalui doa. Nah, anak-anak, sampai sini dulu cerita tentang firman Tuhan. Sekarang kita mau masuk ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita adalah Lukas 24 ayat 34. Sesungguhnya Tuhan Yesus telah bangkit. Ya, ingat ya. Sesungguhnya Tuhan Yesus telah bangkit. Oke, jangan lupa dihafal. Sekian dulu cerita kita. Kita masuk ke dalam penutupan. Kita berdoa ya. Oke, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah bangkit, telah mati untuk kita. Karena Engkau menebus dosa-dosa kita, manusia yang penuh dengan kejahatan dan dosa. Tapi dengan kebangkitan Engkau, dengan penebusan Engkau, kami telah lahir baru. Tuhan, jadikan kami anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan telah menjaga kami. Tuhan, kiranya di tengah pandemi ini, Tuhan juga menutup bungkus tiap-tiap kami ya Tuhan, supaya kami dijauhkan dari sakit penyakit. Terima kasih Yesus, terima kasih atas kesehatan yang Engkau berikan. Waktu selanjutnya kami serahkan kegiatan kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Oke, dadah, ceritanya selesai. Sampai jumpa.